Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya di rumah? Semoga adik-adik tetap semangat dan tetap sehat walaupun di rumah aja. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Fani mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 361 hari Minggu, hari yang mulia. 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari yang cerah ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji kembali dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. 1, 2, 3. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Ayat yang kedua. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Nah, yuk kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan dan dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu sedia mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik persiapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacakan ayat Alkitab yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, kalau udah dapat semuanya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Nah, sekarang Kak Fani mau kasih tahu sama adik-adik bahwa hari ini adalah hari Minggu Trinitas. Nah, hari Minggu Trinitas itu apa ya? Hari Minggu Trinitas itu adalah hari di mana kita merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan mau menjelaskan bahwa Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Yaitu Allah menciptakan tumbuhan, hewan, tumbuhan dengan berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, juga hewan ada yang besar dan ada yang kecil. Dan yang menariknya di sini adalah Allah semua Allah ciptakan dengan serasi. Nah, setelah itu manusia pun juga demikian. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai sifat, dengan berbagai suku, budaya. Ada yang putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang badannya kurus, ada yang badannya gemuk. Nah, kira-kira Kak Fani mau nanya lagi nih sama adik-adik, tujuan Tuhan untuk menciptakan perbedaan itu apa ya? Tujuannya adalah supaya manusia bisa saling mengasihi dan memahami satu sama lain. Nah, makanya Allah menciptakan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, seperti karya Allah Tritunggal. Karya Allah Tritunggal yang pertama, Allah yang telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Yesus Kristus menebus dosa manusia di atas kayu salib. Yang ketiga, Roh Kudus menolong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Kudus harus membawa kedamaian di kehidupan kita sehari-hari maupun kita berada di dunia. Nah, hari ini Rasul Paulus mau menceritakan tentang janji keselamatan. Nah, pada zaman dahulu, janji keselamatan itu hanya ada pada bangsa Yahudi saja. Bangsa Yahudi yang dimana bangsa Yahudi ini menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias. Namun janji keselamatan tersebut sudah terbuka bagi orang non-Yahudi, yaitu bagi jemaat yang ada di Efesus. Nah, karena jemaat yang ada di Efesus, mereka sudah menerima Injil yang mereka dengar dan mereka telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah memberikan karunia-Nya kepada kita sebagai orang percaya. Roh Kudus juga yang menjadi jaminan kita sebagai orang percaya supaya menerima keselamatan yang hanya berasal daripada Allah saja. Nah, keselamatan itulah yang membuat orang percaya bahwa kita ini adalah milik Allah. Jadi pada pagi hari ini Rasul Paulus mau menceritakan bahwa Allah Tritunggal berkarya dengan begitu serasi dan selaras. Nah, karya Allah Tritunggal inilah yang membuat keselamatan ini terbuka dan diterima oleh semua orang
yang percaya. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik dipanggil untuk mencintai dan menjaga tentang ciptaan alam dan sesama manusia, yaitu karya Allah Tritunggal. Jadi keselamatan itulah yang membuat kita sebagai orang percaya menjadi milik Allah. Nah, pada pagi hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal berkarya dengan begitu serasi dan selaras. Nah, oleh karena keserasi dan keselarasannya itulah yang membuat keselamatan menjadi terbuka dan menjadi milik orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Nah, maka dari itu adik-adik dipanggil untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Allah Tritunggal. Nah, contohnya nih dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik di sekolah bertemu dengan orang Jawa, dengan orang Batak, orang Manado, orang Papua. Terus adik-adik juga bertemu dengan orang yang kaya, orang yang miskin, yang bertemu dengan orang yang kurus, yang gemuk. Nah, saat adik-adik di kehidupan itu, di kehidupan sehari-hari adik-adik menemukan banyaknya perbedaan, adik-adik tidak boleh memilih-milih dalam bergaul. Misalkan nih adik-adik karena adik-adik sebagai orang kaya, adik-adik hanya mau berteman dengan orang yang kaya saja. Nah, misalkan ataupun adik-adik merasa adik-adik pintar, adik-adik kan juga hanya mau berteman dengan orang yang pintar saja. Adik-adik tidak mau menolong atau mau berteman dengan orang-orang yang tidak pintar. Nah, adik-adik tidak boleh membeda-bedakan untuk dalam bergaul, memilih teman, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Adik-adik harus mau berteman dengan siapa saja supaya kehidupan adik-adik menjadi damai dan tidak ada permusuhan, karena Allah telah menghendaki manusia yang beragam ini agar saling mengasihi dan saling melengkapi dalam perbedaan ini, supaya terciptalah kedamaian di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Nah, sekarang Kak Fani ada tugas nih buat adik-adik. Buatlah gambar atau simbol tentang perdamaian dan adik-adik tulis judulnya, yaitu aku mau menjadi pembawa damai bagi semua orang. Kak Fani ulangi ya. Aku mau menjadi pembawa damai bagi semua orang. Nah, jangan lupa dihias ya adik-adik, lalu dikumpulkan paling lambat hari Senin besok. Nah, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing sehari-hari. Kau yang memimpin dan sertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, biarlah Kau mau melindungi kami dan memberikan kami kesehatan agar kami dapat terus menjalankan aktivitas kami di rumah saja. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk beribadah di gereja-Mu ya Tuhan, di GPIB Hosiana. Biarlah corona ini dapat segera berlalu dan kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan rangkaian kami ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang ibadahnya udah selesai deh. Adik-adik jangan lupa rajin cuci tangan dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di ibadah minggu pelayanan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.